Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap manusia di dunia ini memiliki angan-angan yang ingin direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan angan-angan mereka tertuju pada kesenangan dunia, entah itu meraih jabatan tinggi, harta berlimpah, istri mempesona, rumah luas dengan fasilitas lengkap, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya yang diimpikan oleh banyak orang. Angan-angan mereka itu tak akan pernah habis sampai mereka masuk ke dalam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya seseorang memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah emas lagi, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu, atau tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali kematian. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Bagaimanapun angan-angan mereka di dunia ini, selama masih ada kesempatan, maka masih bisa diusahakan dan masih ada kemungkinan untuk menjadi sebuah kenyataan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan orang yang telah meninggal dunia. Mereka dapat berangan-angan, akan tetapi angan-angan mereka tidak akan pernah terrealisasikan. Lantas, apa saja angan-angan orang yang telah meninggal itu? Masihkah mereka memiliki angan-angan tentang dunia? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada pula yang diharapkan kematiannya. Masing-masing orang ini memiliki angan-angan yang berbeda-beda. Angan-angan mereka itu adalah: orang soleh ingin segera dibawa ke kubur setelah ia meninggal. Bagi orang yang soleh, meninggal dunia bukanlah sebuah hal yang menakutkan, karena meninggal dunia adalah awal dari sebuah kenikmatan akhirat setelah ia bersusah payah di dunia. Dengan demikian, apabila ada orang soleh yang meninggal dunia, ia berangan-angan untuk segera dipercepat penguburannya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang soleh semasa hidupnya, maka dia berkata, bersegeralah kalian membawa aku. Jika ia bukan orang soleh, dia akan berkata, celaka, kemana mereka hendak membawanya? Jeritan jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia bisa mendengarnya, tentu mereka akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Orang soleh berdoa agar kiamat dipercepat. Angan-angan selanjutnya yang akan disampaikan oleh mayit orang soleh adalah meminta agar dipercepat datangnya hari kiamat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ahmad. Ia berkata bahwa ketika seorang di alam kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian datang kabar gembira dari Allah bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dapat dipercepat kedatangannya. Ini merupakan angan-angan orang soleh setelah melihat tempatnya di surga saat di dalam kubur. Padahal hari kiamat adalah hari yang tersulit dan terberat bagi manusia. Ini sangat berbeda dengan kaum munafik dan orang-orang kafir. Mereka memohon kepada Allah agar hari kiamat tidak datang. Padahal di dalam kubur mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Namun karena mereka tahu bahwa siksa di neraka itu jauh lebih menyakitkan dan lebih pedih, sehingga mereka lebih memilih tetap disiksa di dalam kuburnya.
Angan-angan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid merupakan orang yang meninggal karena membela agama Allah. Orang yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi mereka memilih angan-angan supaya dikembalikan lagi ke dunia untuk menambah amalan agar menambah kemuliaan di sisi Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid yang dia saksikan." Ingin melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan banyak melaksanakan amal soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, 'Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?' Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai angan-angan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita dapat memaksimalkan diri untuk mengumpulkan bekal untuk bekal akhirat, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan kenikmatan dan keriduannya untuk dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.